If you gave me one more sign, I could find a way to break through, a way to break through. Halo guys, di video sebelumnya gue udah unboxing ini figur si KO oversize nya Sentinel Prime. Nah sekarang gue mau bahas nih detail-detail figurnya. Oke, pertama ini udah gue rubah dulu jadi mode truk ya, jadi mode mobil pemadam kebakaran. Dan di video ini gue nggak akan kasih lihat tutorial transformasinya ya. Kalian bisa cek channelnya MGO kalau kalian mau lihat video tutorial untuk transformasinya. Nah ini semua paket di dalam boxnya ya, dan ada buku manualnya juga seperti ini standar. Tapi di dalamnya biasa sih, pakai foto dia, bukan pakai ilustrasi. Jadi terkesan chip. Nah ini buat pelengkap doang. Oke, pertama ini aksesorisnya dulu ya. Pertama kita dapat capnya nih. Ini capnya keren banget sih guys. Jadi bener-bener movie akurat nih kalau dipakein cap ini nanti saat dia jadi mode robot. Dan ini bahannya karet ya. Dapat cap, terus dapat senjatanya double blade-nya seperti ini, seperti di filmnya, dan ini bisa dibuka juga ya. Aksesoris pedangnya. Nah, ada dua. Dapat cannonnya. Rush cannon seperti ini. Keren ya, dan ini bisa nyala juga, ada lampunya. Cing. Lampunya keren banget guys, di kamera kelihatan merahnya agak putih ya, tapi kalau dilihat asli ini merah banget. Terus dapat shieldnya. Wah ini shieldnya gede banget guys, dan ini cocok di movie-nya juga. Shieldnya Sentinel tuh emang gede banget ya. Dan ini ada kayak apa nih, kayak bentuk tribal gitu, tapi bukan sih kayaknya, tapi keren lah buat jadi aksen. Dan gue suka banget di dalamnya di sculpt juga nih. Jadi dalamnya nggak polos doang ya, tapi ada detail-detail juga. Dan ini ada dudukan buat masang ininya. Ini bisa dilepas kayak gini, bisa dipasang. Ada dua tempat, yang di tengah sama yang agak ke atas gini. Nah, ini selera aja buat nanti kalian bisa pasang saat jadi mode robot. Jadi kalau kalian belum pada tahu ya, jadi senjatanya Sentinel ini kalau di mold aslinya di Studio Series yang ini senjatanya berubah jadi ini ya, jadi part forming di bagian samping sini. Nah seperti ini. Nah tapi kalau yang di versi oversize ini dikasih senjata aslinya nih, senjata yang bener-bener movie akurat, dicatnya juga lebih bagus ya. Jadi nggak ada warna-warna bodi mobilnya lagi. Dan ini kalau dipasang saat jadi mode robot itu pas banget ukurannya. Jadi nggak terlalu kecil lagi, tapi udah bener-bener sesuai sama di movie-nya. Harusnya sih ini bisa jadi dudukannya nih ya. Nih, coba dulu ya. Oke, bisa ternyata guys. Nah, ternyata bisa. Nah, jadi begini nih, buat jadi weapon storage-nya. Jadi dipegang gini, cukup keren ya. Jadi dibikin slot yang dedicated buat nempelin senjatanya. Habis ini gue beresin dulu, nanti kita akan lihat detail mode mobilnya. Oke guys, sebelum kita ke mode robotnya, kita cek dulu nih detail mode mobilnya. Dan gue saat pertama kali punya moldnya si Sentinel Prime ya, yang dari Studio Series, itu gue jatuh cinta banget sih ya. Jadi gue udah review ini, nah, kalian bisa cek video reviewnya di card di atas. Jadi ini mold aslinya tuh emang udah keren banget ya. Satu, proporsi robotnya emang udah akurat. Kedua, desain mobilnya itu udah bener-bener persis kayak mobil aslinya. Dari mobil pemadam kebakaran merek Rosenbauer ya. Pemadam kebakaran yang khusus buat di bandara, buat madamin kalau ada kecelakaan pesawat ya. Jadi gue seneng banget desain mobil pemadam kebakarannya ini, futuristik banget waktu pertama gue lihat filmnya di Dark of the Moon. Nah untuk ukurannya sendiri ya, karena ini adalah oversize, coba kita lihat panjangnya. Kira-kira dari ujung ke ujung ini 40 cm ya. Terus tingginya kira-kira sekitar 12 cm. Jadi segitu ya. Ini oversize sih, gede banget emang. Dan karena gue suka banget desain mobilnya, gue puas banget guys megang ini. Mobilnya gede ya, akurat banget ya, terus solid, feelnya enak banget, berat karena ini ada part diecast-nya ya. Dan gila, cat-catnya ya, bagian belakang lihat, wow gila. Ini khas banget nih ya si Sentinel Prime. Jadi ini catnya udah diimprove ya, kalau dibandingin sama versi Studio Series-nya itu catnya masih polos doang. Dan ini artikulasinya juga ada improvement guys. Pertama ini ada ininya bisa gerak-gerak ya, ada artikulasinya.
Terus ini bisa gerak juga. Oke, ini bisa gerak-gerak. Terus di sini juga bisa gerak nih harusnya. Coba. Nah, ini juga bisa gerak. Dan ini juga bisa dicopot. Nah, ini dia nih. Ini part ini bisa dicopot dan ini nanti bisa ditaruh di tangannya Sentinel. Jadi senjata apa nih, senjata jarumnya nih. Ini beneran kayak jarum guys, gila. Tajam banget ini. Bahaya loh ini kalau misalnya nggak hati-hati ya, karena ini tajam banget nih. Ya, tapi ini keren banget, kayak ini ya, kayak sangat lebah gitu ya. Dan ini mode mobilnya ada beberapa retool ya, jadi agak beda sama mod aslinya. Untungnya fire rescue-nya nggak typo ya, yang typo cuma bagian ini ya doang, stripping di sininya nih. District of Columbia, nah, harusnya sih district ya. Jadi yang typo cuma bagian kecilnya doang, tapi untungnya di sini nggak typo, jadi nggak kelihatan alay. Terus bagian depannya juga ini sekarang di retool ya, jadi bagian sini nanti agak beda transformasinya. Nah, terus juga bagian bawah sih hampir sama ininya. Dan satu isu yang mungkin banyak ditemuin ya, bagian sini tuh pertama kali ngetransform ini susah banget rapet. Ini ngerapetinnya harus diakal-akalin, entah di amplas atau dikasih air dryer ya. Jadi packnya tuh dimasukin pertama kali susah banget, jadi harus agak dilonggarin dikit gitu. Kalau kemarin sih gue buka dulu nih bagian sini, gue buka karena di sini semua sistemnya pakai mur ya, jadi gampang banget buat dibongkar. Jadi gue buka, terus gue masukin ke dalam packnya sini biar apa namanya bisa ngepasinnya lebih gampang. Dan gue diemin aja semalaman ya, biar agak plastiknya tuh agak longgar gitu. Nggak tahu deh logika gue kayak gitu, tapi ternyata berhasil guys. Setelah itu gue longgarin, gue coba transform, gue pasang lagi, ternyata jauh lebih mudah sekarang. Dan ini dia pakai bannya karet ya. Awalnya gue kira plastik sih emang, karena keras banget dipegang, keras, terus kayak nggak ada lentur-lenturnya sama sekali. Tapi setelah diperhatiin banget, ini bisa dikletek guys tuh. Jadi karet nih ya. Jadi ini bisa dilepas nih, bannya karet walaupun agak tipis, tapi cukup solid ini bannya dan cukup enak ngerollnya. Ngerollnya sih cukup enak ya, cuma karena ada retool sedikit dari versi Studio Seriesnya, khususnya di bagian kaki sini ya. Ini agak ini sih agak goyang-goyang nih, jadi kadang-kadang tuh suka seret, jadi agak macet saat nempel di permukaan lantai gitu, masih agak muter, walaupun ya ngerollnya kadang-kadang seret aja sih. Ini semua senjata-senjata ini nggak bisa kita taruh ya di sini ya, walaupun ada kayak beberapa pack gini, tapi nggak bisa nih kayaknya. Udah emang ini bener-bener cuma aksesoris doang. Nah, ini misalnya ya nggak bisa, nggak ada tempat naruhnya juga, dan bakal kelihatan jelek juga sih ya. Jadi emang udah bener banget keputusannya. Parts ini adalah opsional doang saat jadi mode robot. Oke, habis ini kita coba rubah ke mode robot. A few moments later. Oke, ini dia guys, Sentinel Prime dalam mode robot. Nah, sebelum gua kasih lihat detail figurnya, gua mau bandingin dulu nih sama mod aslinya si Hasbro, mod Studio Series 60. Pertama yang kelihatan banget itu catnya ya. Sini sekarang catnya udah pakai ada warna gold sama putih ya. Udah dibikin lebih movie akurat. Dan terus di sini juga dikasih apa nih kayak plastik gini ya. Kalau di sini kan cuman tempelan doang nih di sculpt biasa. Nah, tapi ini nggak guna sih guys, karena nih copot-copot terus nih dipasang di sini. Dipasang di sini supaya mirip sama ininya ya, sama CGI-nya. Prime Studio juga statue-nya bikin ini ditempel di sini. Tapi kalau ditempel di sini ini jadi mengganggu artikulasi sih pastinya. Jadi ya ini mendingan kalian copot aja, dilem atau kalian cantolin di lain tempat aja supaya nggak terlalu ngeganggu. Terus juga ada perbedaan retool juga ya. Nah, di sini kalau dilihat mod aslinya dia nggak ada waist rotationnya di sini ya. Di sini nyatu semua. Tapi kalau yang punya si ini third party, dia dibikin ada waist rotationnya di sini. Di sini dikasih engsel lagi ya. Terus dia sekarang juga tangannya udah full artikulasi, jari-jarinya nih ya. Ada 5 jari, semuanya ada artikulasi, ada 3, 1, 2, 3. Di jempol juga ada artikulasinya. Kalau yang Studio Series kan cuma di mold doang, lagi ngegenggam seperti ini. Terus improvement lagi yang selanjutnya bagian tangan sini. Nah, sculptnya beda ya. Yang ini lebih movie akurat, ada sepertinya detailnya. Kalau yang Studio Series cuma begini doang. Terus selanjutnya bagian backpacknya nih. Backpacknya juga
agak beda karena dia ada retool di sini. Jadi bagian jendelanya dia dipasangnya di sini. Kalau Studio Series bagian jendelanya dipasang di sini nih. Jadi buat ngisi bagian yang kosong di sini. Terus bagian kaki juga engineeringnya beda ya. Jadi dia dibikin seperti ini retoolnya. Kalau si Studio Series tangganya ada di samping. Kalau dia ada di bagian belakang. Terus juga bagian cape-nya, bagian sayapnya sini dia sekarang pakai part tambahan lancip seperti ini, dan ini railing ininya bisa dilipat ditaruh di balik sini, jadi bisa lebih clean. Kalau yang Studio Series kan nggak bisa dilipat ya. Untuk bagian part diecast-nya dia ada di bagian sini, ini diecast, sama di bagian kaki sini ini juga diecast. Jadi bagian pundak sama bagian kaki ini diecast. Ini berat banget, jadi mantep banget ini, solid semua. Dan improvement selanjutnya ada di bagian ankle kaki sini. Sekarang dia punya ankle, jadi bisa serong kiri kanan. Kalau yang Studio Series dia nggak punya, jadi dia mati di sini ya. Dan untuk artikulasinya juga jangan ditanya lagi ya, ini semua pakai ratchet, jadi semuanya solid, nggak ada masalah, keren banget. Kecuali mungkin bagian torso sini agak loose sih kalau menurut gua, tapi masih cukup enak. Nah untuk headscarfnya ini gila, juara banget nih. Lihat matanya, jarang-jarang nih matanya itu ini sebenarnya lampu ya, jadi sebenarnya ini LED, tapi kalau nggak dinyalain itu matanya tetap hidup gitu. Biasanya kalau headscarf yang matanya pakai LED gitu, saat lampunya dimatiin itu matanya jadi kayak mati gitu, dead eye. Tapi kalau ini saat dimatiin aja matanya masih kelihatan, gila keren banget ya, hidup gitu. Nah ini bisa dinyalain nih guys, di sini ada tombolnya. Ini warna ini, kita lihat sini. Nah ini kalau dinyalain gini nih. Tapi gue lebih suka mata dimatiin sih, jujur ya. Kalau dinyalain sih keren ya, tapi terlalu terang sih. Kalau dimatiin sebenarnya udah cukup tuh. Matanya gila, detail banget, ada kayak bola matanya gitu, pupilnya ya, pupil robotik. Wah keren banget. Dan ini juga hati-hati, ini bagian sini rapuh banget. Lihat bisa bengkok gini tuh kan. Hati-hati jangan sampai muter kepalanya, karena ini agak seret. Jangan sampai ini ketekan terus patah ya, sayang banget. Kemudian ini bagian dadanya ya, ini tadi udah dibilang nih copot-copot terus. Ini ganggu sih jadinya, gue copotin aja deh. Dan ini bahannya juga jelek banget, cuman kayak plastik gitu doang, bikin cheap banget jadinya. Ya ini bagian detail-detailnya, lihat warna goldnya. Nah ini bagian kakinya ya, ada stripping-strippingnya seperti ini. Keren banget asli. Proporsinya tuh udah kayak proporsi statue sih kalau gue pikir. Coba kalau kalian bandingin sama statue-nya Prime One Studio ya. Nah ini tinggal di repaint aja, dikasih battle damage, terus warna catnya merahnya dibikin agak lebih terang gitu ya. Itu pasti jadi kayak statue beneran nih. Dan ini bisa transform. Wah keren banget sumpah. Oke, kita lihat bagian sampingnya ya, tadi backpacknya. Nah ini detail backpacknya seperti ini. Sebenarnya lumayan rapi sih backpacknya, nggak terlalu masalah. Nah tapi ini kalau kalian mau lebih movie akurat, ini backpacknya bisa kita ganti guys ya. Jadi ini bisa kita copot karena pakai mushroom pack seperti itu. Jadi kita coba ganti dulu ya. Ini tinggal kita puter, tahan. Takut banget, serem banget. Hati-hati aja ya, jangan sampai salah pegang jadi patah. Nah oke, ini backpacknya udah kita lepasin jadi parts forming seperti ini. Ini bisa kita pinggirin dulu. Nah ini guys, kalau nggak pakai backpack dia proporsi badannya seperti ini, clean banget ya bagian belakangnya, karena ini retool juga ya, bagian belakangnya ini retool juga, keren banget. Tapi nanti kita coba pasangin cape-nya. Nah ini dia guys, cape-nya yang movie akurat banget. Ini kita pasangin sama pakai mushroom pack juga, dan masanginnya juga tinggal ditekan aja. Cuman emang agak keras kalau awal-awal, tapi kalau udah lama plastiknya ngikut sendiri kok. Ini dia guys, Sentinel Prime. Oke guys, sekarang kita akan coba pasangin aksesorisnya ya. Pertama kita mau coba dulu nih pakai ras cannonnya. Nah ini bisa diputer, dan ini agak seret tapi bisa dikendorin aja pakai obeng di sini, pakai mur. Nah ini ada packnya, kita akan coba pasangin. Deketin dulu. Nah ini pasangnya sih
gampang ya, tinggal kita masukin aja packnya. Nah ini dia Sentinel Prime, si pengkhianat. Keren ya senjatanya. Ya bisa posein gini. Nah tapi ini aksesorisnya yang paling keren sih kalau menurut gua saat dia megang pedangnya nih guys. Nah coba ya. Nah ini pakai pedang yang ini ya, pedang yang gedenya, yang khusus buat aksesorisnya, karena ini apa namanya, bukan bagian parts forming ya, jadi ukurannya udah bener-bener akurat nih. Kita pasangin, dan ini megangnya juga kenceng banget ya. Wah gila, gede banget pedangnya. Dan jangan lupa nih shieldnya, ini dia shield ikoniknya Sentinel. Dan ini bisa, ini juga ya, bisa goyang-goyang sini, bisa puter-puter. Jadi kita bisa arahin shieldnya sesuai orientasinya. Gila guys, gimana guys, keren banget ya. Shield sama pedangnya, senjatanya gede banget, baru nih, gila, cocok banget ya. Dan di dalam shieldnya sini, ini juga bisa kita pasangin nih. Kalau kalian mau ini apa, ditempelin di sini juga bisa, karena di sini ada slotnya juga sama ya. Jadi kita bisa pasang di sini. Klik. Dan sini juga bisa. Nah, bisa kan? Jadi gini guys, Sentinel Prime. Dan ini skala perbandingannya sama Optimus dari BMB ya, BMB LS03F, karakter Optimus dari film Dark of the Moon juga. Dan Sentinel ini tingginya kira-kira kita lihat kurang lebih 30 cm lebih ya, 32 lah kayaknya. Oke guys, segitu dulu review gua untuk original Venerable OV01. Ini figur worth it banget ya. Jadi kalau kalian nggak punya duit buat beli statue-nya Sentinel Prime yang harganya bisa 20 jutaan lebih, gua rasa figur ini nggak kalah bagusnya. Jadi option yang ditawarin sama si original Venerable ini pakai cap gitu, bikin figur ini jadi movie akurat banget. Dan gua rasa proporsinya nggak kalah sama statue-nya Prime One ya. Hanya mungkin aplikasi catnya aja yang ini kelihatan lebih cheap. Tapi kalau kalian bisa repaint sendiri atau kalian nyuruh orang untuk nge-repaint, ini pasti jadinya cakep banget. Jadi kalau kalian mau beli figur ini, sekarang harga pasarannya masih sekitar 1,2 jutaan ya. Tapi gue kemarin beli figur ini di Isupedia ya, dan harga PO-nya menurut gue paling murah dibandingkan seller-seller yang lainnya. Harga PO di Isupedia waktu gue beli ini sekitar 1.069.000. Dan ditambah cashback dari Tokopedia, ya gue kira-kira dapat diskon 30.000 lagi. Jadi ini sekitar 1.030.000-an. Jadi gue seneng banget dapat figur ini di harga yang masih di bawah harga pasaran ya. Dan gue rasa figur ini sayang banget kalau dilewatin. Oke guys, segitu dulu review dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Jangan lupa buat subscribe ya, karena gue akan review lagi beberapa figur Transformer dari koleksi gue yang lain. Thank you guys, see you on my next video. Bye bye.